Jadi hari ini kita bakal belajar import text ya. Tapi sebelum itu saya mau nanya sama kalian, kira-kira ada yang tahu nggak apa itu import text? Kalau kita bermain dari bahasa import ya, import itu artinya apa? Itu import dulu. Report itu ngapain? Melapor, ya kan? Jadi kalau kita bilang report text, berarti teks laporan. Nah, jadi kita bakal bahas gimana caranya buat sebuah laporan dalam berbentuk teks dalam bahasa Inggris disebut sebagai report. Oke. Nah, di kelas 10 DKP 1, sekarang saya mau nanya, kan kalian ini pasti lagi berada di berbagai macam suku dan budaya ya. Siapa di sini yang dari suku Batak? Ya, banyak ya. Dari suku Jawa? Jawa itu banyak ya, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, pokoknya Jawa lah ya, suku pun Jawa. Ada? Oke, Melayu? Sudah. Ada Ambon? Oke, kalau yang dari Minang ada Minang? Dari suku Indian dia? Ya, itu dari ras ya. Oke, jadi gini, walaupun kalian berada dalam kelas ini suku dan budaya yang berbeda-beda, tapi kalian tidak masukkan dalam satu kelas ini, berarti kan harus ngapain deh? Harus menyatu ya, saling menghargai. Nah, tapi kan karena kalian sekarang sekolahnya ada di Medan, di Provinsi Sumatera Utara, berarti kalian wajib juga harus mengenal tradisi atau budaya di Sumatera Utara. Oke, di sini tulis dulu, kita bakal bahas tentang report text. Nah, dalam sebuah teks, kalau kalian mau menulis, itu wajib tahu dulu pertama kalian mau nulis bagian apa. Selanjutnya kalian apa yang mau kalian tulis, kan gitu ya. Itu kita sebut sebagai struktur. Nah, struktur teks dari report itu ada dua. Ada yang tahu apa aja? Yes, siapa tadi jawab? Classification. Oke, good, bagus. Yang pertama itu struktur teks yang pertama disebut sebagai general classification. Jadi di paragraf pertama, kalau kalian membuat suatu teks laporan, yang pertama itu disebut sebagai general classification. General itu artinya umum, classification itu artinya klasifikasi. Jadi kalian tuliskan dulu secara umum apa yang mau kalian laporkan, atau benda apa atau hal apa yang mau kalian laporkan. Itulah disebut sebagai general classification. Nah, nanti di paragraf kedua barulah kalian melaporkan apa-apa aja di dalamnya. Disebut sebagai description. Good. Jadi kalau dalam teks nanti kalian jumpai ada membahas secara rinci dari benda yang mau dilaporkan, itu disebut sebagai description. Biasanya di paragraf berapa? Paragraf kedua. Oke, sekarang saya mau tanya, di Sumatera Utara ini atau di Medan lah khususnya, tempat apa yang paling bersejarah? Atau tempat apa lah yang jumpai? Oke, pertama ada Istana. Oke, hal apa yang paling kita tentang Istana Maimun? Kerajaan ya, kerajaan dari ras mana? Ras Melayu ya, suku Melayu. Jadi sebenarnya Medan ini lebih condong ke Melayu atau ke Batak ya? Ke Melayu ya, karena Sumatera Utara ada dua dibagi ya kan, ada yang Melayu, ada yang Batak. Oke, kemudian kalau makanan yang di Medan, apa identifikasinya? Di Ambon, ya kan? Atau kalau makanan yang kuah-kuah lah, bakso semua ada, ya kan? Soto, ya. Beda nggak soto Medan dengan soto Banjar atau soto mana gitu? Beda. Kalau soto Medan warnanya apa? Agak kuning ke hijau-hijauan ya. Tapi kalau kalian bilang soto Lamongan, soto Banjar, mereka cenderung lebih kayak sop. Ya, dia lebih ke
bening. Oke, tadi kita buat di sini makanan khas Medan itu ada soto. Atau kalau mau simple kalian mau makan soto tanpa ribet, belilah mie Nah, yang ketiga, tarian yang ada di Medan itu tarian apa aja? Kalau di Sumatera Utara kan orang tahunya folklore ya. Kalau itu kan di Batak nih. Kalau di daerah Melayunya di Medan tariannya tarian Zapin Melayu ya. Walaupun kita bilang tarian Zapin ini ada di berbagai macam daerah, karena di Medan ini kebanyakan suku Melayu berasal dari kerajaan Melayu, berarti dia lebih condong ke tarian. Oke, sekarang kita masuk ke daerah Batak. Makanan khas daerah Batak selain Hanura. Dua. Iya, yang paling dominan itu apa? Kalau arsik ini apa? Makanannya apa utamanya? Ikan mas ya. Bisa nggak pakai ikan yang lain? Bisa. Pakai ikan? Ikan gila ya. Ikan gila. Oke, nah jadi inilah 4 kira-kira ciri khas dari Sumatera Utara ya. 3 diantaranya dari kota Medan. Jadi kalian walaupun dari berbagai macam suku dan budaya, itu kan perpindahan dari daerah Riau, daerah mana, karena kalian berada di kota Medan, kan harus tahu juga budaya di kota Medan. Kemudian ada satu kita masukkan daerah Batak itu menggunakan arsik. Saya. Kemudian di dalam report text yang wajib kalian ketahui adalah penggunaan dari kata kerjanya atau to be-nya. Kita sebut sebagai language features. Oke. Nanti kalian di dalam teksnya kalian jumpai nanti ada yang namanya to be. To be-nya present ya. Ada 3. Apa aja to be-nya? Is, am, are. Nah, nanti kalian jumpai dalam teks ini, inilah to be-nya ada. Kemudian yang kedua, dia menggunakan kata kerja bentuk pertama. Atau kata kerjanya itu ada penambahan s ataupun in. Ini semua dalam tenses disebut sebagai tenses simple present. Oke, aman ya? Nah, ini sudah sebagi kalian 4 kelompok. Masing-masing kelompok bakal kasih kalian dari keempat ciri khas kota Medan dan suku Batak. Kalau kelompok pertama berarti dia apa? Istana? Oke. Yang kelompok kedua? Itu 3 Zapin. Yang keempat ikan arsik ya. Adalah itu udah saya kasih kalian kertas ya, ciri khas dari kota Medan dan makanan khas Batak. Tugas kalian coba kalian tentukan paragraf mana yang termasuk general classification, paragraf mana yang termasuk description. Kemudian dari kedua paragraf tersebut kalian lingkarin yang mana termasuk to be, kalian garis bawahi yang mana termasuk kata kerja. Bisa? Oke, saya kasih waktu 10 menit bisa? Bisa ya? Oke, udah saya kasih waktu selama 10 menit. Coba kalian kerjakan bareng-bareng ya, diskusi.
definition, mana yang termasuk description, dan sudah saya kasih waktu juga kalian cari mana to be-nya dan mana kata kerjanya. Kalau misalnya kata kerjanya ikut dengan to be-nya, Bapak sebutin aja. Berarti itu dalam bentuk pasif ya. Nah, sekarang kita minta presentasi dari kelompok 1 dulu. Silakan. Berdiri dari situ, silakan kenalkan dari Pak Sendana, dan saya dari kelompok 1. Ini classification yang mana? general classification itu yang Istana Maimun is a historical palace located in Medan, North Sumatera, Indonesia. It was built by the Sultan of Delhi, Sultan Mahmud Al-Rashid Perkasa Al-Alamsyah in 1888. The palace is famous for its unique architecture style, which combines Malay, Islamic, Indian, and European influences. Itu yang generalnya. General. Yang ini? Yes. Description. The palace covers an area of 2.372 square meters and has 30 rooms. The interior is decorated with luxurious European style furniture, including chandeliers, chairs, and tables. Istana Maimun is a popular tourist attraction where visitors can learn about the history of the Delhi Sultan and see various historical artifacts. The palace is also used for traditional ceremonies and cultural events. Its beauty and historical value make it an important symbol of Medan's culture heritage. Oke, good. Nah, sekarang mention to-be-nya di dalam itu apa aja yang ada? To-be-nya yang ada is semua is. Ada berapa is di situ? 1, 2, 3, 4. Okay, therefore to be is. And then verb-nya? Verb-nya learn, see, make, sama combines. Oke, very good. Give applause untuk kelompok pertama. Oke. Next, kita ke kelompok 2. Classification-nya ada tiga satu. Soto Medan is a traditional Indonesian soup from Medan, North Sumatra. And the description ada di paragraf kedua. What makes Soto Medan unique is its aromatic blend of spices such as turmeric, lemongrass, coriander, which create flavorful and vibrant. Okay, good. And then to-be-nya. Okay, how many? 5. Verb-nya? Gives, serves, makes, blend, create, and boil. Okay, great. Give applause untuk kelompok 2. Next, kita move ke kelompok 3. Dari Kasih Melayu is a traditional dance from the Malay culture, widely performed in Sumatra and other Malay regions. Description-nya, the dance is usually performed in pairs or groups, featuring graceful movements that reflect harmony and elegance. Okay, good. To-be-nya? Is how many? Okay, they are 4. Verb-nya? Ada play, perform, dan dance. Okay, great. Give applause untuk kelompok 3. Ikan arsi is a traditional Batak dish from North Sumatra, Indonesia. It is usually made from both fish, cooked with mixture of unique Batak species such as
cumin, touch ginger flower, lemongrass, turmeric, and salad. The fish is cooked slowly until the spices are fully absorbed, resulting in a rich, spicy flavor that reflects the bold taste of Batak cuisine. Okay, description. This dish is often served during special events like a traditional ceremony or family gathering. Aside from the delicious taste, ikan arsik is also present in the culture, identity, and heritage of the Batak people. The use of local ingredient and traditional cooking technique make this ikan arsik not just a meal but also a symbol of community togetherness of Batak culture. Great. Please tell me the tubi. The tubi is pork, Or what are they? What are they? only is Okay, and then the verb. and then the verb they are made, cook, serve, and represent. Okay, great, very good. Give a applause to Studio 4, please. Jadi itulah tadi ya yang udah kita pelajarin. Kita udah tahu import text itu kira-kira strukturnya apa aja, kemudian tubinya apa aja, dan kata-katanya apa aja. And you have done very well, guys. Jadi sekian aja hari ini kita belajar import text. Gitu-gitu, so akhiri. Good morning.